Dengarkan baik-baik 10 ini luar biasa. Mengapa harus ada ketidakcocokan dalam pernikahan? Saudara, ini hal yang sangat indah. Maka itu banyak orang yang dalam konsep pernikahannya salah. Mau cari yang cocok, mau cari yang bisa ngerti aku. Bahaya. Kalau saudara mau menikah dan cari orang yang hanya bisa ngerti aku, lebih baik saudara gak usah menikah. Sebab saudara orang yang paling egois sedunia. Nah, kalau hanya cari orang yang bisa ngerti saudara, lalu pasanganmu suruh ngertiin siapa? Mengerti nggak ini? Maka itu dua orang yang harus saling mengerti, saling menerima. Tidak boleh satu-satu saja. Ini konsep yang penting di dalam pernikahan. Jadi kalau ada yang satu jatuh, lanjutkan ya. Ini penting sekali. Yudi dan Intan, bagaimanapun keadaan kalian, kalian gak pernah kuat bareng-bareng, tapi seringkali ada satu kuat, satu lemah. Yang pacaran ingat ini juga. Bagaimanapun keadaan kita, yang sudah menikah juga, tidak mungkin dua orang akan terus sama. Tidak. Selalu ada yang kuat, ada yang lemah. Nah, yang ketika tahu ada yang lemah, maka yang kuat itu menguatkan. Ketika ada yang jatuh, yang satu itu mengangkat. Jangan makin diinjak. Suami istri, pertengkaran sering terjadi dalam hidup kita rumah tangga. Ya, pertengkaran sering terjadi karena hal ini. Kita egois, kita tidak mau tahu pasangan kita bagaimana keadaannya. Ya, nanti kita bicara masalah seks soal ini supaya kalian tahu, ini penting sekali. Jadi, kalau yang satu jatuh, yang temannya mengangkat, saling menguatkan, saling menolong. Ayat 11. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Wah, Roh Kudus itu luar biasa. Yudi dan Intan, hanya ada satu kekuatan dalam pernikahan kalian. Kalau kalian sehati. Saudara-saudara, dengarkan firman ini. Kata panas itu artinya tenaga, artinya kuasa, artinya kekuatan. Kapan sebuah rumah tangga akan punya kuasa, punya power? Yang belajar teknik akan tahu. Yang disebut kuat power, ya, semua yang ada tenaganya itu pasti panas, betul tidak? Karena itu mesin. Nah, ayat ini bagus sekali. Dua orang tidur bersama itu pasti menjadi panas. Ini bicara kekuatan dalam pernikahan. Saudara, gambarannya begini, ayat 11 ini ya. Siapa yang hobi bulu tangkis akan tahu, yang tidak pun akan ngerti. Pernikahan itu seperti pemain bulu tangkis ganda campuran. Bisa bayangkannya ganda campuran, ya. Nah, sehebat apapun pasangan itu berkali-kali mereka menang, tapi kali itu entah terjadi apa, ketika mau bertanding mereka dua ribut. Saya tanya kepada saudara semuanya, walaupun pasangan ini pasangan hebat, berkali-kali menang ganda campuran, tapi pas kali itu akan bertanding mereka ribut, kira-kira mereka akan menang gak? Pasti gak akan bisa menang, karena saling jengkel, gak bisa saling memberi umpan, gak bisa saling menolong. Yudi dan Intan, kalian berasal dari dua keluarga yang berbeda. Walaupun sama-sama Tionghoa, itu bukan jaminan bahwa kesulitan dan masalah akan tetap terjadi dalam hidup pernikahan kalian. Tapi ingat, kekompakan kalian itu membuat tenaga, ada kuasa dalam rumah tangga kalian. Yang sudah menikah, perhatikan baik-baik. Mengapa banyak bisnis hancur yang sudah menikah? Karena kalau suami istri nggak sehati lagi, nggak ada tenaga, nggak ada kekuatan dalam hidup bersama, pasti hancur rumah tangga itu. Itu sebabnya modal utama pernikahan adalah kepercayaan. Lagi sekali, saya ulangi, modal utama pernikahan adalah kepercayaan. Maka itu kalian harus penting menjaga ini. Kita akan lihat nanti di ayat yang berikut. Ayat 12. Dan bila mana seorang dapat dikalahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Seorang diri gampang dikalahkan, dua orang bisa bertahan. Tapi kalau tali 3 lembar, itulah Yesus ada di tengah-tengah kalian. Rumah tangga kalian kompak. Saudara, semua pernikahan akan hancur kalau ada orang ketiga, betul? Maka itu jaga diri kalian. Tetapi kalau orang ketiganya adalah Tuhan Yesus, justru makin erat hubungan saudara.
Maka itu libatkan Tuhan dalam pernikahan itu. Efesus pasal yang keempat. Ini penting sekali dalam hal berumah tangga. Efesus pasal yang keempat. Ayat yang ke-25. Modal utama pernikahan bukan modal uang, surat tanah, deposito, bukan. Tapi modal utama pernikahan adalah saling mempercayai. Saudara Yudi bisa baca ayat 25-nya? Yang kuat suaranya. Nah itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Ya. Saudara, penting sekali. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Kapan sebuah rumah tangga mulai retak? Catat ini ya. Kapan sebuah rumah tangga mulai retak? Simpel sekali, sederhana. Ketika ada ketidakjujuran. Dengarkan ya prinsip ini, Yudi dan Intan kalau sepegang. Ada banyak hal yang bisa menyakitkan hati. Contoh, kalau saudara bisnis ditipu teman baik, bayangkan sakit nggak hati itu? Sangat sakit. Ditipu, difitnah, macam-macam lah. Tapi tidak ada hal yang lebih menyakitkan kecuali suami istri saling mendustai. Itu sakit betul. Maka itu jangan ada dusta dalam pernikahan kita. Berkatalah benar seorang akan yang lain. Yudi dan Intan, kepercayaan adalah mutlak untuk pernikahan. Saling percaya. Maka itu dalam Kejadian 2 ayat yang ke-25 dikatakan, mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tapi keduanya nggak merasa malu. Maaf, dalam pernikahan harta tidak boleh pisah. Ada banyak pernikahan harta pisah dan itu salah. Kenapa salah? Karena Tuhan Yesus berkata, sebab di mana ada hartamu, di situ ada hatimu. Nah, kalau hartanya pisah, berarti otomatis hatinya juga pisah. Nah, kalau orang menikah hatinya pisah itu namanya apa? Cerai. Jadi banyak pernikahan sudah cerai sebelum ke pengadilan. Maka itu di dalam masalah hal ini, kalau sampai ada orang tua, maaf keluarga Lim, kalau saya sampaikan ini, kalau sampai ada orang tua waktu anaknya menikah dan orang tua memberi sesuatu, entah bentuk apa kepada anaknya, maka anak harus tanya, "Pa, Ma, ini untuk saya atau untuk kami?" Penting sekali. Kalau papa mama berkata, "Enggak, papa mamanya beri untuk kamu, bukan untuk pasangan," maka anak itu harus terima pemberian orang tua. Tapi kembalikan, titip dulu, Ma. Nanti kalau perlu baru saya minta. Kenapa? Kalau sampai papa mama hanya memberi untuk anak, bukan untuk menantunya, atau dipakai berdua, berarti maksud papa mama pasangannya, menantunya itu tidak boleh tahu apa yang diberikan oleh kepada anaknya. Itu bisa berbahaya. Jadi saudara, kalau kita nggak saling mempercayai, untuk apa menikah? Maka itu saling mempercayai. Suatu kali ada orang tua yang nggak setuju. Terus saya tanya baik-baik. Jadi maksud ibu bapak, kalau nggak setuju bagaimana? Jawaban orang tua seringkali begini, ya siapa tahu kalau sampai ada apa-apa, supaya nggak repot-repot. Sudah ngerti maksudnya? Itu kan orang tua jahat sekali. Apa jahatnya? Berarti mereka mengharapkan anaknya cerai, padahal kawin aja belum. Betul tidak saudara? Kawin aja belum diharapkan cerai. Itu jahat sekali. Maka saya berkata pada orang tua itu, ya nggak usah dikawinkan anak itu, karena dia diharapkan cerai kok. Kalian boleh punya nomor rekening di bank yang berbeda, tidak apa-apa. Tapi jumlah harus saling tahu. Harus saling tahu. Tidak boleh ada dusta. Apa-apa harus terbuka. Misalnya kalian handphonenya pakai PIN, harus saling tahu PIN-nya berapa. Tidak boleh sembunyi-sembunyi. Kalian punya alamat email, harus tahu juga passwordnya. Harus. Supaya nggak ada celah, nggak ada dusta. Saudara, sangat jahat kalau orang mau menikah, maaf, suami istri tidur bersama, tapi saling curiga.